FM Warga Kota. Apa kabar dulu nih? Baru saja stay tune bersama saya Danika dalam program acara Jelita Jendela Informasi Wanita. Dan Warga Kota Denpasar, saat ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di hadapan saya narasumber saya yang hari ini akan memberikan salah satu pengertian mungkin hal yang memang kita alami sehari-hari di sekitar kita, tapi kadang kita tidak pernah menyadarinya warga kota tentang HIV/AIDS. Semua orang udah pernah tahu mungkin apa itu HIV/AIDS dan bagaimana. Di sini hadir Ibu Pujiastuti selaku konselor VCT dari RSUD Wangaya yang akan mengenalkan kembali atau mengingatkan kembali mengenai HIV dan juga AIDS yang perlu kita ketahui. Selamat pagi Ibu Pujiastuti. Selamat pagi Mbak Rianika. Terima kasih sudah diundang dan kesempatan ini mungkin sedikit saya akan memperkenalkan diri dulu Mbak Rianika ya. Saya Pujiastuti, saya bekerja di Rumah Sakit Wangaya sudah dari tahun di VCT ya. VCT itu mungkin Voluntary Counseling and Testing ya. Saya bekerja di situ dari mulai awal pembukaan VCT jadi tahun 2005. Jadi saya sudah di klinik HIV. Jadi klinik VCT Merpati adalah klinik VCT yang melakukan pelayanan tentang konseling HIV Mbak. Jadi mungkin teman-teman pendengar RPKD mungkin sudah paham atau apa itu HIV. Jadi di Rumah Sakit Wangaya sendiri sudah melakukan pengobatan atau melayani pasien-pasien yang melakukan tes HIV dan juga pengobatan Mbak Yanika. Jadi nggak usah khawatir ya warga Kota Denpasar. Silakan kalau merasa melakukan sesuatu yang berisiko atau merasa ada gejala-gejala tentang HIV, silakan datang saja ke Rumah Sakit Umum Wangaya Kota Denpasar yang mungkin sudah kita ketahui terletak di Kota Denpasar, tidak jauh dari sini ya Mbak. Itu mungkin sekilas tentang HIV. HIV itu adalah virus ya, mungkin teman-teman atau warga Kota Denpasar sudah paham semua bahwa virus HIV itu tidak usah ditakuti lah. Virus HIV sekarang ada obatnya. Yang penting kan bagi teman-teman atau warga kota yang merasa ada tanda atau gejala tentang virus HIV, silakanlah melakukan pemeriksaan tes di rumah sakit kami, klinik VCT Merpati, Rumah Sakit Wangaya Mbak. Oke, nah kalau tadi Ibu Pujiastuti sendiri menyinggung tentang kalau merasa ada gejala di warga Kota Denpasar. Sebenarnya gejala yang paling umum yang sering dialami oleh mereka-mereka yang memang terkena HIV atau AIDS sendiri seperti apa sih Bu Puji? Iya. Sebenarnya ketika kita terinfeksi, baru kita mulai terinfeksi mungkin 1 tahun 2 tahun belum kelihatan, dia tidak akan bergejala. Mungkin setelah 2 tahun tergantung juga daya tahan tubuh seseorang ya Mbak. Ketika dia mungkin kualitas hidupnya lebih bagus, terus dia istirahatnya cukup, tidak terlalu stres juga, mungkin dia akan jatuh ke fase AIDS-nya mungkin akan lebih lama. Tapi ketika dia mungkin kacau, istirahatnya juga kurang, terlalu capek di luar, jadi virus HIV tadi mungkin akan lebih cepat kelihatan gejalanya. Awalnya sih berat badannya turun Mbak. Berat badannya turun dulu kurang dari 10% awalnya. Tapi ketika gejala itu tidak ditangani dengan benar, merasa baik-baik saja, saya minum obat panas misalnya. Saya minum obat panas, hilang panasnya, dia tidak ngeh bahwa di dalam tubuhnya ternyata virus HIV tadi sudah mulai menggerogoti tubuhnya. Dikiranya dia demam-demam biasa saja ya. Dia memeriksakan diri ke dokter, dia baik-baik saja, dia sembuh, akhirnya ya sudahlah. Dia tidak tangani gejalanya itu dengan benar. Tapi lama-lama virus tadi semakin hari semakin berkembang. Ketika tidak diobati dengan baik, dia akan gejalanya akan tambah banyak. Awalnya berat badannya hilangnya kurang dari 10%, lama-lama sudah mulai banyak nih turun, sudah mulai kurus lebih dari 10%, sudah ada jamur di lidah putih-putih yang begitu ya Mbak, itu namanya kandidiasis orang. Tapi kalau sudah seperti itu sebaiknya periksalah, apalagi kita merasa melakukan beresiko. Hal beresiko dari penularan HIV mungkin teman-teman pendengar setia RPKD sudah paham bahwa penularan HIV salah satu adalah lewat hubungan seks yang tidak aman ya. Tidak aman artinya tidak melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi HIV. Nah itu salah satu penularannya. Yang kedua adalah lewat jarum suntik Mbak. Jarum suntik biasanya pengguna narkoba yang sering berganti-ganti jarum. Jarumnya tidak steril, itu juga bisa menularkan HIV. Yang ketiga adalah lewat
ibu menyusui. Ibu HIV sebaiknya dilarang atau dianjurkan untuk tidak menyusui bayinya apabila virus ibunya sedang tinggi, apalagi si ibu tadi sudah malas minum obat seperti itu. Jadi air susunya itu mengandung virus. Nah, itu kalau diberikan kepada bayi, ya bayinya bisa terinfeksi HIV. Kembali lagi ke gejala HIV tadi ya Mbak. Ya. Pertama adalah berat badan turun kurang dari 10%, lama-lama berat badannya akan lebih banyak hilang, sudah lebih dari 10%. Semakin lama juga tidak ditangani, berat badannya lebih dari 50% hilang, lebih separuh. Misalnya dulu 70%, sekarang tinggal 35 nih. Sudah sering batuk, sudah demam, jamur-jamur, itu juga tidak ditangani, nanti akibatnya virus akan semakin banyak berkembang sehingga paru-parunya terganggu, matanya juga terganggu, virusnya sudah lari ke mata, terus sudah juga ke tuksu, itu juga akan membutuhkan pengobatan yang lebih banyak. Ya selain itu pasien juga sudah mulai menderita atau sakit, gitu. Oke, nah Ibu bisa sering kali memang ada kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat tentang cara penularan dari HIV/AIDS ini. Apa aja sih sebenarnya mitos-mitos yang memang beredar di masyarakat yang sebenarnya itu salah? Bukan kayak gitu sebenarnya penyebaran dari virus HIV sendiri. Silakan. Ya baik Mbak. Jadi di masyarakat kan kadang terlalu ketakutan, terlalu worry itu berlebihan. Jadi ketika ada orang HIV, jadi dia semuanya dipisahkan, alat makannya dipisahkan, alat mandinya dipisahkan, sehingga pasiennya merasa bahwa dia adalah penyebab orang sakit gitu loh, sehingga dia merasa menstigma diri sendiri. Saya kayaknya kok membuat keluarga saya sakit, sehingga dia semakin down. Nah sebenarnya penularan virus HIV seperti saya katakan tadi bahwa hanya lewat hubungan seks dan darah ya, kecuali kalau seandainya ada darah, terus kita misalnya kena darahnya dia, misalnya orang sudah ketakutan. Nah kalau seandainya darah dia mengeluarkan darah, kalau darahnya dia misalnya pasien tadi virusnya sudah tidak terdeteksi, jangan takut. Kalaupun kepercik ya udah cuci aja, nggak usah terlalu berlebihan ketakutan. Nah, apalagi air liur dibilang ciuman dengan orang HIV adalah menularkan HIV. Sebenarnya itu kurang tepat ya Mbak ya. Kan tidak ada virusnya. Kalaupun ada kan 0,sekian% gitu loh. Butuh kecuali kalau berciuman, maaf ya, berciuman terlalu menggigit-gigit sehingga keluar darah, mungkin kemungkinan kecil iya. Tapi kan kalau seandainya cuma berganti baju, misalnya bajunya dipakai bersama-sama nih, suaminya virus HIV, istrinya memakai bajunya dia tidak, ya kecuali kalau penyakit panu ya, penyakit kulit mungkin ya. Tapi kalau HIV tidak seperti itu, jadi jangan terlalu takut. Kalaupun di dalam keluarga kita ada yang terinfeksi HIV, nggak usah takut. Yang penting kita tidak melakukan hubungan dengan dia. Kalaupun melakukan hubungan pun silakan, yang penting pakai kondom. Apalagi virusnya dia sudah tidak terdeteksi. Jadi ada beberapa penelitian dan ada juga kita sudah himbau bahwa ketika si suami atau pasangannya yang terinfeksi HIV sudah melakukan tes viral dan ternyata virusnya itu tidak terdeteksi, jangan takut, sehingga resiko penularannya kecil. Ada istilah sekarang kan TDTM, tidak terdeteksi artinya tidak menularkan, jadi jangan terlalu khawatir. Memang ya, kalau kita berbicara mengenai HIV dan AIDS tidak pernah akan ada habisnya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Puji Astuti tentang tidak terdeteksi dan tidak menular ya Ibu ya. Iya. Ini bagaimana sih sebenarnya konsep tidak terdeteksi tidak menular? Apakah HIV AIDS ini sebenarnya bisa disembuhkan atau sementara bisa dinonaktifkan virusnya? Bagaimana Ibu? Ya Mbak, sebenarnya kan kalau seandainya ada orang yang merasa bergejala dan dia melakukan tes HIV secara dini, jadi dia mungkin tidak akan jatuh ke fase AIDS. Mungkin perlu juga diluruskan bahwa tidak semua orang yang HIV itu akan jatuh ke fase AIDS ya Mbak ya. Ketika dia lebih awal memeriksakan dirinya, misalnya si merasa suaminya atau pasangannya itu adalah HIV positif. Jadi karena kita paham bahwa penularannya adalah lewat berhubungan, kita merasa saya berisiko nih. Jadi dengan kesadaran sendiri dia melakukan tes HIV. Tes HIV bisa di mana saja. Selain di Rumah Sakit Wangaya juga ada beberapa puskesmas, hampir seluruh
puskesmas yang ada di Denpasar sekarang sudah melakukan pemeriksaan tes HIV ataupun bahkan sudah ada pengobatan. Jadi merasa saya bergejala dan saya ternyata orang berisiko, memeriksakan dirinya, belum mengalami gejala apa-apa, tapi ternyata ketika sudah melakukan tes dan hasilnya positif, langsung segera mendapatkan pengobatan. Tidak seperti dulu, Mbak. Kalau dulu kan tes dulu, nanti dilihat dulu kekebalan tubuhnya sudah turun banget, baru diberikan obat. Tapi sekarang tidak. Begitu tes hasilnya positif, pasien sudah siap melakukan pengobatan dan dia sanggup minum obat seumur hidup, mungkin langsung diberikan obat sehingga tidak akan jatuh ke fase yang lebih tidak diharapkan. Misalnya ke stadium-stadium tadi dia tidak mengalami. Begitu dia terinfeksi HIV positif langsung mendapatkan obat. Jadi tidak sampai dia jatuh ke fase AIDS. Obat sekarang juga simpel. Obatnya sekarang sudah ada satu macam. Tidak seperti dulu. Kalau dulu obatnya bermacam-macam. Ada sampai minum obatnya tuh sampai 2 kali, bahkan jumlahnya sekali minum 4 biji, 4 butir itu dia harus diminum 2 kali. Itu juga sudah banyak juga efek samping, ada yang tidak bisa tidur segala macam. Tapi sekarang simpel obatnya cuma satu macam, diminumnya juga cuma 1 kali, resiko efek sampingnya juga kecil. Jadi begitu orang yang terinfeksi HIV minum obat itu, harapannya dia akan hidupnya akan berkualitas, tidak jatuh ke fase sakit. Dia juga bisa merawat suaminya, merawat dirinya sendiri, bisa kualitas hidupnya lebih bagus lah ya Mbak ya di masyarakat. Nah kalau tadi Ibu udah menyinggung jangan sampai ke fase AIDS sebenarnya, ke fase AIDS ya dari HIV ini. Apa sih yang membedakan dari HIV menuju ke fase AIDS sendiri seperti apa ya? Kalau HIV itu kan virusnya Mbak. Ya HIV seperti kita ketahui bahwa HIV adalah Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi virus yang menurunkan kekebalan tubuh. Nah kalau AIDS sendiri adalah kumpulan dari gejala infeksi yang muncul karena AIDS. Ya, jadi kalau sudah pasien dengan HIV positif dalam kondisi sakit itu namanya AIDS. Ya, tapi kalau sudah diobatin, misalnya pasiennya tadi diare, itu adalah orang dengan HIV dengan AIDS. Gejalanya ada nih diare, tapi ketika AIDS-nya sudah sembuh, sudah berubah dengan baik, dia hanya dengan HIV saja. Jadi AIDS itu tidak dibawa seumur hidup. Tapi kalau HIV dia akan melekat di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita seumur hidup. Bagaimana caranya HIV tadi tidak berkembang menjadi AIDS, ya kita harus kualitas hidup kita harus bagus, minum obatnya harus teratur. Jadi minum obatnya cuma simpel 1 kali 1 saja. Itu sebagai mungkin dari keluarga kita ada yang menderita atau menderita, kalau dibilang menderita enggak ya. Orang HIV tidak selalu harus menderita. Kalaupun dia minum obat seumur hidup, dia tidak akan menderita. Paling yang menjadi dia menderita adalah menstigma diri sendiri. Ya, kadang kan kita harapkan bahwa orang-orang yang kena HIV/AIDS minum obat seumur hidup, simpel saja. Pada saatnya dia harus datang ke layanan puskesmas ataupun ke rumah sakit, obatnya habis, datang aja ngambil, diminum setiap hari satu, dan itu juga tidak akan membuat dia terbebani karena obat sekarang gratis kan. Bukan sekarang, obat itu gratis. Apalagi pasien mempunyai BPJS-nya, silakan datang ke layanan Vaskesnya. Di sana mungkin dia akan mendapatkan obat yang dia butuhkan. Ya itu saja. Oke, nah Ibu, menurut Ibu sendiri nih, Bu Puji Astuti yang selama ini sudah berkecimpung dalam dunia HIV/AIDS ini, apakah seorang pasien dengan HIV ini bisa tidak berdampingan dengan kita yang seharusnya mungkin memiliki pasangan yang memang HIV? Bisa nggak sih tetap berhubungan? Karena Ibu tadi bilang ada tidak terdeteksi dan tidak dapat menular, itu bagaimana sih sebenarnya Bu? Silakan. Iya, begini Mbak, orang terinfeksi HIV itu kan virusnya tuh ada di dalam tubuhnya. Jadi ada untuk follow up apakah virusnya itu sudah turun atau bertambah banyak. Itu ada alat pengukurnya, namanya viralud. Viralud itu adalah muatan virus di dalam tubuhnya dia. Pemeriksaan viralud itu dilakukan 1 tahun sekali. Jadi kita evaluasi Mbak, sebelum dia mendapatkan obat itu berapa. Kalau dulu dalam fase AIDS mungkin virusnya akan banyak ya Mbak ya, karena virusnya itu banyak banget di dalam tubuh. Virus itu akan berkembang biak. Setiap hari dia akan beranak gitu. Jadi kalau tidak minum obat, kita bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam tubuhnya.
Jadi fungsi dari obat tadi adalah untuk menekan virus. Ya, virusnya tadi ditekan atau diikat dengan obat tadi, sehingga begitu pentingnya obat di dalam tubuh. Nah, nanti ketika setiap tahun dia evaluasi, kalau sudah minum obat 1 tahun atau bahkan 6 bulan pun, kalau dia teratur minum obat selalu tepat waktu, dia virusnya akan turun dia, Mbak. Jadi mungkin kemarin virusnya itu mungkin 3.000 kopi, sekarang dia minum obat dengan baik, kita evaluasi lagi tahun depan ini, dia akan turun ya. Nah, ketika dia ternyata sudah tidak terdeteksi, artinya dia tidak menularkan ke pasangannya. Jadi warga Kota Denpasar sebaiknya jangan terlalu takut ketika ada pasangannya misalnya terinfeksi HIV. Terus maaf, untuk melakukan hubungan pun juga kita terkadang malu atau takut terinfeksi. Apalagi melihat suaminya dalam kondisi AIDS. Nanti aku jatuh ke fase dia nih kalau aku berhubungan. Karena melakukan hubungan seks adalah penularan dari HIV. Jadi dia tidak paham bahwa virus tadi bisa turun. Nah, ketika dia minum obat teratur, kualitas dia hidupnya juga bagus. Terus kita sebagai pendamping di rumah ternyata mensupport dengan baik, pasien tidak jatuh ke fase stres. Terus istirahatnya juga cukup, dia bisa beraktivitas dengan baik. Terus cek viral lagi dia ke rumah sakit ataupun ke layanan yang lain ya. Ternyata virusnya sudah bagus nih, sudah tidak kelihatan. Jadi kalaupun melakukan hubungan jangan takut. Ya, itu kan sudah ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa TDTM tadi tidak terdeteksi artinya tidak menularkan. Kalau kemarin kita menghimbau pakai kondom dulu Bu, selama virusnya suaminya masih tinggi. Tapi ketika sekarang virusnya dicek ternyata sudah turun bahkan tidak terdeteksi. Artinya ibu jangan takut, silakan melakukan hubungan. Kalaupun dia ingin hamil nih si istri, kalau pakai kondom kan artinya untuk hamil pun juga tidak bisa dong karena pakai kondom. Nah sekarang virusnya suaminya sudah tidak terdeteksi nih, ya silakanlah tidak pakai kondom pada saat subur berhubungan, silakan. Hak semua orang, apalagi sekarang kan temanya hak setara bagi semua orang ya. Ibu-ibu HIV positif dan suami yang HIV positif punya hak juga dia untuk mempunyai anak. Dan dia juga mempunyai hak juga mempunyai anak yang negatif. Kalaupun suami istri tadi bersama-sama positif, dia masih bisa mempunyai anak yang HIV-nya negatif, banyak. Bahkan hampir semua pasien kita yang hamil dengan HIV positif, ternyata waktu dalam kondisi kehamilan, istrinya melakukan pemeriksaan dengan rutin ke dokter kandungan, minum obatnya juga teratur, tidak pernah lupa, dan on time waktunya, tepat waktu, terus persalinannya juga mengikuti program. Jadi bayinya negatif, walaupun bapak ibunya positif, bayinya negatif. Jadi jangan takut dengan melakukan hubungan seks tidak pakai kondom pada saat virus tidak terdeteksi, aman. Yang penting kuncinya adalah minum obat tepat waktu. Jangan lupa tepat waktu, itu kuncinya. Berarti walaupun virusnya sudah tidak terdeteksi, kita juga harus tetap minum obat ya? Selalu. Obat itu akan diminum seumur hidup. Walaupun kita kondisinya sudah baik, jangan sampai kita wanti-wanti untuk tidak minum obat, berhenti. Nah itu kan banyak pengalaman. Ya kita kan tahu bahwa minum obat itu tidak gampang, apalagi seumur hidup ya. Kita pun juga mungkin pernah yang melakukan pengobatan, sudah merasa sembuh, ternyata nggak perlu lagi obatnya. Nah, mungkin merasa bosan, merasa sudah sembuh, nah itu kan alasan yang biasa ya, manusia biasa. Apalagi dengan orang yang HIV, minum obatnya seumur hidup. Apalagi kondisinya sekarang sudah baik-baik saja. Suatu saat ada di pemikiran dia namanya denial. Betul apa enggak di dalam tubuh saya ini ada virus HIV? Jadi dia ingin mencoba untuk berhenti dulu nih minum obat. Nah, jangan sampai. Banyak pengalaman sudah banyak kita sampaikan ke pasien kita. Jangan sampai mencoba untuk tidak minum obat. Ya. Selalu kita tekankan ketika pasien berkunjung, setiap bulan kan dia harus berkunjung ke rumah sakit. Selalu kita titipkan pesan, jangan bosan-bosannya kita sebagai petugas untuk mengingatkan minum obat sepanjang hari, tepat waktu. Kalau seandainya kondisinya dia dalam, apalagi cuaca begini, hujan-hujan ya, terus dia demam segala macam, dia takut minum obat virus. Saya kan sudah ke dokter, dikasih obat banyak, ada antibiotik segala macam, sehingga obat virus saya hentikan dulu sampai saya betul-betul sembuh. Enggak, obat virus tetap diminum.
Jadi berbarengan dengan obat yang diberikan oleh dokter yang lain. Ya. Ibu mungkin melanjutkan juga kalau kita berdamping itu kan tadi berdampingan memiliki pasangan. Kalau kita satu rumah nih Bu ya, memiliki anggota keluarga yang terkena HIV, apa sih sebenarnya saran-saran dari sendiri yang kita lakukan sebagai proteksi diri kalau kita berdampingan dengan anggota keluarga yang memiliki HIV? Ya, virus HIV kan tidak seserem virus COVID ya Mbak ya. Kalau dulu COVID kan kita ketahui bersama bahwa banyak sekali kita mendapat pelajaran dari COVID ya. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, kita harus dikurung, tidak dengan HIV. Kalaupun satu rumah, nggak masalah, kecuali kalau TBC ya Mbak ya. Mungkin TBC dia harus proteksi sedemikian rupa. Tapi kalau HIV yang penting kalau melakukan hubungan selagi virusnya sedang tinggi, nggak masalah. Kalaupun suami istri ya, dia melakukan hubungan boleh kok melakukan dengan kondom. Apalagi dalam satu rumah ya, dengan alat makan bersama-sama. Yang penting kuncinya dia tidak hepatitis dan tidak TBC. Hanya dengan HIV saja aman. Jadi nggak usah takut ya teman-teman warga Kota Denpasar. Kalaupun kita misalnya keluar di dalam satu keluarga kita ada yang terinfeksi HIV, nggak masalah. Dia tidak akan menularkan dengan hanya berganti alat makan ataupun berganti alat mandi, misalnya andung segala macam. Tapi kalau sikat gigi nggak mungkin lah ya, ya nggak mungkin lah kita harus berbagi ya. Jadi jangan takut ketika ada salah satu keluarga kita terinfeksi HIV, nggak usahlah sedemikian rupanya ya kita memproteksi diri. Proteksi itu penting, tapi yang penting kan ada dasarnya. Kita kan sudah paham, warga Kota Denpasar semua sudah paham, sudah pandai bahwa penularan HIV tadi adalah hanya lewat hubungan, lewat darah, lewat air susu. Selain itu nggak usah takut, walaupun ada di dalam rumah kita ada yang terinfeksi HIV. Itu ya. Iya, jadi tidak melalui udara seperti virus COVID ya, dan juga TBC. 9,6 RPK Farma Warga Kota masih bersama Bu Pujian Sturdi. Jadi selaku konselor VCT Merpati RSUD Wangaya warga kota yang hari ini juga akan membahas mengenai tentang HIV dan AIDS. Tadi udah dijelasin banyak banget, lebar, panjang kali lebar sama Bu Puji tadi tentang apa sih itu HIV, bagaimana penularannya, bagaimana sih sebenarnya stigma-stigma yang terjadi. Dan mungkin sekarang kalau tadi menyinggung sedikit tentang stigma, sekarang kita akan berbicara mungkin mengenai hal-hal yang berhubungan dengan HIV, terutama stigma dan juga diskriminasi. Apakah saat ini dengan adanya modernisasi ya, juga mulai atau edukasi stigma juga diskriminasi terhadap organisasi? Kalau stigma diskriminasi kalau dulu mungkin ya, mungkin itu juga penyebabnya adalah dari teman-teman kita sendiri yang mungkin ada beberapa pasien yang sudah kebiasaan penampilannya penampilannya yang mungkin menor, terus dengan pakaiannya yang seksi, mungkin datang ke layanan itu akhirnya mengundang orang untuk menoleh, ya, sehingga pasien jadi penasaran, yang lain jadi penasaran. Ketika dia datangnya kok ke klinik Merpati, nah jadi itu kan klinik Merpati kan tempatnya orang HIV/AIDS, pantas aja dia kena HIV ya penampilannya kayak gitu. Akhirnya dia menimbulkan stigma kan. Makanya kan kita sampaikan juga sama teman-teman kita kalau datang ke layanan sebaiknya pakaian penampilan yang seperti layaknya ke layanan. Silakanlah mau berpenampilan seksi, berpenampilan seperti apa kan ada tempatnya. Kalau kita sih tidak masalah mau pakaian apa tidak masalah. Cuma kan akhirnya kembali ke dia. Dia akan mendapat stigma diskriminasi dari lingkungannya karena penampilannya. Makanya saya bilang dengan teman-teman yang ambil obat, mungkin dia pekerjaannya mungkin bekerja seks atau yang lain, nggak sempat pulang nih dari bekerja sehingga dia langsung ke rumah sakit, sehingga penampilannya masih seperti itu. Saya juga sampaikan ke teman-teman, pulang dulu, ganti baju, nanti biar kamu mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Soalnya kan semua kan perlu proses. Dia datang ke parkir kalau dengan penampilan seperti itu, bukan hanya petugas rumah sakit, mungkin pasien-pasien yang lain kan melihat ya Mbak ya, itu kenapa ya? Oh pantas saja dia kena HIV karena penampilan seperti itu, seperti saya katakan. Jadi untuk stigma diskriminasi biasanya di layanan kesehatan sekarang kan sudah dikikis. Apalagi nanti di tahun 2030 kita kan punya cita-cita yang besar. Di tahun 2030 harapannya tidak ada stigma lagi, kita
tidak ada kasus kematian karena AIDS, karena dari awal begitu orang terinfeksi HIV sudah langsung diobati, jadi tidak sampai ke fase AIDS. Tidak ada lagi penularan nih dari AIDS-nya, jadi begitu dia terinfeksi HIV aja udah diobatin, jadi nggak usah nunggu sakit dulu baru diobatin, enggak. Jadi kalau kita merasa bahwa kita beresiko, kita mengalami gejala yang seperti saya sebutkan, silahkan datang sajalah ke layanan, supaya nanti kadang stigma itu juga datangnya dari lingkungan ya Mbak ya. Kenapa nih berat badannya kok begini, jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan sakit itu, padahal belum tentu. Kalaupun kita berat badannya turun, terus kurus, itu kan belum tentu HIV. Semuanya harus dipastikan dengan pemeriksaan HIV dulu. Nah, ketika HIV-nya positif, oh ternyata benar dalam tubuhnya ada HIV, baru kita mendapatkan layanan pengobatan. Nah, untuk mendapatkan pengobatan itu tidak sulit. Apalagi teman-teman juga sudah mempunyai BPJS, silakanlah pakai, di seluruh layanan juga sudah melayani pemeriksaan, apalagi virus HIV sekarang sudah simpel pengobatannya, yang satu macam saja. Tidak ada halangan untuk pasien takut ya, untuk teman-teman kita takut untuk memeriksakan dirinya, apalagi kalau tidak periksa nanti kondisinya akan jatuh semakin ke fase AIDS. Jadi stigma di masyarakat juga dia akan menstigma diri sendiri ya. Kalau petugas kesehatan kan stigma itu pelan-pelan akan hilang, dan hampir sekarang tidak ada ya stigma kesehatan, itu tidak ada. Dimanapun kayaknya sudah tidak ada lagi yang stigma HIV. Jadi untuk menstigma diri sendiri itu juga kadang juga harus perlu dihilangkan. Kenapa harus takut? Kita nggak usah menstigma diri sendiri, obat sudah ada. Kita nggak usah merasa bahwa saya tidak berguna. Orang kalau minum obat seumur hidup tidak ada bedanya dengan pasien yang kita yang tidak HIV. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bekerja seperti biasa. Jadi harapannya stigma diskriminasi selain dari petugas kesehatan masyarakat, dan stigma itu juga hilangkan dari diri sendiri. Dia akan tetap berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi lingkungannya kalau dia minum obat. Jadi tetap bisa berdaya ya Ibu ya. Betul. Nah, kalau misalkan Bu kita memang tidak memiliki resiko, tapi kita juga pengen untuk melakukan tes, apakah ini bisa dan gratis? Apakah mereka yang mendapatkan tes secara gratis ini hanya mereka yang memiliki resiko saja Ibu? Kalau seandainya dia tidak berisiko ya, biasanya kan untuk tes HIV kan kita lakukan konseling dulu. Kenapa harus tes HIV? Kecuali kalau misalnya dia akan bekerja. Untuk ada beberapa check up kesehatan, ternyata di dalam salah satu check up kesehatan tadi ada satu item yang membutuhkan pemeriksaan HIV. Nah itu biasanya dilakukannya di laboratorium yang swasta Mbak. Bagi kami mungkin puskesmas, terus rumah sakit pemerintah itu hanya pemeriksaan HIV hanya untuk diagnostik, bukan untuk check up ya. Kalau check up biasanya dilakukannya di laboratorium swasta. Kalau rumah sakit puskesmas itu adalah untuk diagnostik saja. Sebelum kita tutup Ibu, pertanyaan mungkin selanjutnya, apa sih Ibu yang perlu kita sebagai masyarakat nih, terutama masyarakat umum yang perlu kita perhatikan waspadai, gimana caranya agar tidak tertular, dan itu juga hal-hal yang perlu kita bentengi terkait dengan kasus HIV sendiri. Ibu silakan. Iya, penularan HIV jelas hanya lewat berhubungan dan darah. Jadi untuk teman-teman, kalau seandainya mau melakukan hubungan seks, ya lebih baiknya kan jangan dulu ya melakukan hubungan seks. Kalaupun tidak ada status jelas, hubungan jelas, jangan dulu melakukan hubungan seks. Kalaupun itu juga ternyata tidak terelakkan dan tidak bisa dihindari, pakailah kondom. Ya, yang pasti bahwa penularan HIV itu adalah kalau sudah pakai kondom ya harapannya tidak. Dan janganlah melakukan suntik-suntik jarum. Ya misalnya narkoba, awalnya kan kita minum dulu kali ya Mbak ya. Pengen mencoba minum alkohol dulu, terus lama-lama inek dulu, lama-lama menjadi sabu, terus ingin mencoba yang lebih besar lagi dengan narkoba, jarum suntik. Kita tahu bersama bahwa penularan HIV/AIDS juga lewat jarum suntik yang tidak steril. Nah, lebih baik semuanya itu dihindari. Kalaupun mau melakukan hubungan seks, sebaiknya jangan. Kalaupun kita pakailah kondom. Karena penularan HIV kan sekarang sudah bisa dihindari dengan pakai kondom.
Nah, terakhir, apa sih sebenarnya tantangan di mana banyaknya kasus HIV saat ini, Bu, yang tidak terdeteksi? Sebenarnya tantangan terbesar dalam mendeteksi dini HIV itu apa sih sebenarnya, Bu? Sebenarnya dari kesadaran masyarakat sendiri. Dia merasa bahwa ketika nanti dia udah tahu bahwa saya beresiko terinfeksi HIV, apalagi saya mengalami gejala yang seperti disebutkan tadi bahwa berat badan saya turun. Kalau saya tes HIV nanti saya akan mendapatkan stigma, saya malu di kantor. Nah, seperti tantangannya adalah memerangi itu. Kalaupun secara dini dia harus berani untuk melakukan tes HIV, harapannya dia tidak akan jatuh ke fase yang tidak diharapkan. Jadi tantangannya adalah memberanikan diri lebih awal untuk tes HIV. Ketika kita tidak berani untuk melakukan tes lebih awal, ya resikonya adalah terinfeksi yang lebih dalam lagi ya. Kita mengalami gejala sakit. Ketika kita mengalami gejala sakit, infeksi penunggangnya itu banyak, bisa TB segala macam. Tantangannya obatnya akan lebih banyak kalau dia tidak berani lebih awal dia melakukan pemeriksaan HIV lebih awal, lebih dini gitu ya, Mbak. Oke, ini satu pertanyaan terakhir, Ibu, dari masyarakat. Ini bagaimana Ibu menangani jika ada jenazah? Apakah yang harus dilakukan kita sebagai proteksi jenazah dengan HIV? Apakah masih bisa menularkan virus atau tidak? Sebenarnya virus HIV itu 4 jam akan mati ya, Mbak, di dalam tubuh itu akan mati. Nah, jadi jangan takut juga. Apalagi sekarang kan sebaiknya semua jenazah diperlakukan sama, apakah itu jenazah virus HIV dan apakah tidak HIV. Jadi mungkin itu perlu waktu juga ya untuk membuat masyarakat itu terbiasa dengan memandikan jenazah itu pakai handscoon atau pakai sarung tangan. Tapi harapannya jangan baru ini HIV baru pakai sarung tangan. Kalau tidak HIV tidak, itu kan sudah stigma. Ya, stigma bagi jenazah dan stigma dari keluarganya. Jadi kalau mau memperlakukan ya itu aturan untuk semua. Ya, semua pasien yang meninggal memandikan jenazahnya pakai sarung tangan. Mungkin itu kan perlu waktu. Jadi untuk masyarakat yang memang merasa bahwa penularan HIV itu seserem itu, nggak usah 4 jam setelah virus itu keluar dari tubuh atau pasien itu meninggal, itu dia akan mati. Apalagi begitu meninggal kan nggak mungkin lah dibawa ke rumah. Pasti setelah meninggal dia akan diam dulu di ruang jenazah rumah sakit atau dimanapun itu. Setelah aman baru dia dilepas untuk ke pihak keluarga. Jadi nggak usah takut kalau sudah sampai rumah ya aman lah. Apalagi nanti keluarga kita terus merasa tidak mau memandikan karena ketakutan, itu juga kasihan juga ya jenazahnya. Kita juga sudah harus paham, kita harus pandai bahwa 4 jam setelah virus itu orang itu meninggal ya dia ikut meninggal. Oke, baik, itu terima kasih Bu Dewi yang sudah berpartisipasi bertanya, semoga menjawab pertanyaan Anda. Dan terakhir mungkin Bu Puji ya, pesan dan harapan yang disampaikan tentang kepada masyarakat umum terkait dengan pencegahan HIV/AIDS. Ya, bagi pendengar setia RPKD Denpasar, saya hanya pesan, kalaupun ada Bapak Ibu, teman-teman semua yang merasa pernah melakukan sesuatu hal yang berisiko, silakan datang ke layanan terdekat atau ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Mangayo. Itu akan kita layani dengan baik. Jadi begitu datang langsung aja datanglah ke Klinik Merpati. Ada beberapa teman dari pendamping dari LSM nanti akan membantu untuk memfasilitasi mendaftarkan ke loket. Kalaupun Bapak Ibu teman-teman mempunyai BPJS, silahkan datang ke Vaskes 1 untuk melakukan pemeriksaan HIV. Dan di Vaskes 1 pun juga sudah melayani pengobatan HIV. Jadi jangan sampai ditunggu sampai sakit gitu ya. Kalaupun nanti ternyata HIV-nya positif, segera mungkin kita akan memberikan obat. Dan kalaupun negatif, astungkaro, alhamdulillah, puji Tuhan, ternyata negatif, bisa pertahankan tetap menjadi negatif. Gitu ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Puji atas segala informasi yang sudah disampaikan, benar-benar sangat singkat tapi padat banget isinya ya warga kota ya, dan warga kota juga bisa menjadi ilmu baru untuk Anda dan pengetahuan tentang HIV/AIDS sendiri. Kalau bagaimana kita dalam acara Jelita Jendela Wanita saja dalam Gedung Dharma Negara Alay. Dan sumber saya pamit undur diri. Kami tutup dengan para pesan Om Santi.